chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2076. Kurang ajar, bos selatan itu memang orang yang licik. Warna wajah Agus memudar saat mendengar tantangan Roni. Kini setelah pernyataan berani bos selatan, keluarga Gumelar sukses menjadi pion rencana Iwan di mata publik. Jika Rizka menolak tantangan Roni untuk berduel, ini akan membuktikan pendapat bos selatan bahwa Iwan dan mereka terlibat dalam hal ini bersama-sama. Tidak diragukan lagi, ini adalah tipuan yang cerdas meskipun menipu. Rizka, apakah kamu akan menerima duelku atau tidak? Katakan sesuatu, ada apa? Apakah kamu takut aku akan membeberkan siapa dirimu dan Iwan? Mengapa tidak mendengarkanku? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu tidak perlu mengalahkanku, yang harus kamu lakukan adalah menerima 3 seranganku dengan tenang. Dan selama kamu memberikan perlawanan yang bagus, aku akan menganggap diriku kalah. Roni berkata dengan nada menghina. Sikapnya berubah menjadi lebih sombong saat dia mencoba memprovokasi Rizka agar menerima tantangannya untuk berduel. Kamu, Agus, Yuda, dan keluarga Gumelar lainnya marah dengan hal ini. Bos selatan bukan hanya musuh Iwan, tetapi dia dan keluarga Gumelar tidak pernah saling berhadapan. Sekarang Roni tidak hanya mencoba mempermalukan Rizka di depan umum, tetapi dia bahkan menimbulkan masalah bagi Iwan dan menantang integritas keluarga Gumelar. Keluarga Gumelar tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Terima tantangannya, Roni. Rizka, terima saja tantangannya. Aku ingin melihat apa yang dia katakan setelah ini. Agus berkata dengan dingin. Kini setelah bos selatan berhasil membangkitkan kecurigaan mereka, penonton mulai mempertanyakan validitas Rizka. Namun Agus berbeda. Dia percaya pada Iwan dengan sepenuh hati dan benar-benar percaya bahwa Rizka berhasil mencapai tahap menengah alam Augana dengan bantuan Iwan. Karena dia sudah mahir dalam pelatihan seni bela diri, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menerima 3 serangan Roni. Jika Rizka bisa mengalahkan Roni di depan umum, ini tidak hanya akan membuktikan mereka tidak bersalah, tetapi bahkan menyebabkan bos selatan dipermalukan karena kesombongannya, yang merupakan balas dendam sempurna bagi mereka. Rasanya seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saya menerima tantangan Anda, Roni Broto. Rizka mengangguk setelah menerima konfirmasi ayahnya. Hahaha, kamu yang meminta ini ya, Rizka. Roni terkekeh sambil melompat ke atas panggung. Iwan sedikit ragu melihat pemandangan ini. Meskipun dia tidak yakin apa yang sedang dilakukan bos selatan, mau tidak mau Iwan merasa sedikit curiga melihat betapa bersemangatnya Roni untuk berduel dengan Rizka. Naluri Iwan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Tapi sekarang karena bos selatan sudah berhasil menimbulkan keributan dan Agus sudah membujuk Rizka untuk menerima tantangan Roni, tidak ada jalan untuk mundur. Rizka, aku khawatir kesombongan Roni mungkin merupakan firasat akan adanya tipuan yang akan dia lakukan. Harap berhati-hati terhadapnya. Iwan mengingatkannya dengan suara rendah. Ya, aku akan melakukannya. Rizka mengangguk ketika gelombang kehangatan meresap ke dalam hatinya. Dengan itu Iwan dan Yuni mundur dari panggung, memberikan ruang yang cukup bagi Rizka dan Roni untuk melakukan duel mereka. Rizka, karena kamu perempuan, aku izinkan kamu menyerangku terlebih dahulu. Roni menyatakan dengan ekspresi puas sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Baiklah kalau begitu, ambil ini. Rizka mengetahui bahwa keluarga Broto adalah musuh Iwan dan keluarganya. Tidak ragu sedikit pun untuk melepaskan bola energi yang berapi-api langsung ke arah Roni. Bab 2077.
Kamu membodohi dirimu sendiri. Roni mencibir ketika dia merasakan serangan Rizka melonjak ke arahnya. Kemudian dengan lompatan yang gesit, Roni melangkah maju dan melepaskan gelombang kekuatan, mengirimkannya langsung ke arah Rizka. Tuan Broto memang seorang pria di tahap awal alam Augana. Tidak ada keraguan tentang itu. Saya ingin tahu apakah Nona Gumlar dapat mengalahkannya. Saat ini penonton sudah bisa merasakan aura Roni dan Rizka. Mereka masing-masing berada di tahap awal alam Augana dan tahap menengah alam Augana. Jika Rizka berhasil menerima serangannya dengan tenang atau bahkan mungkin mengalahkannya, ini akan membuktikan bahwa dia benar-benar mencapai tahap menengah alam Augana. Namun sebaliknya, jika Rizka gagal melakukannya, itu akan membuktikan bahwa ini semua hanyalah bagian dari tipuan Iwan dan keluarga Gumelar. Sementara itu, di atas panggung, Rizka teringat apa yang dikatakan Iwan sesaat sebelum pertarungan, dan karena dia tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam pertarungan, Rizka berhati-hati untuk menghindari pertemuan langsung dengan Roni. Oleh karena itu, untuk berhati-hati, Rizka tidak memilih untuk menemuinya di tengah dan malah melompat ke satu sisi untuk menghindarinya. Tiba-tiba sesuatu berubah. Gelombang energi yang kuat muncul dari tinju Roni, lalu meluncur langsung ke arah Rizka tanpa peringatan. Apa yang sedang terjadi? Rizka tercengang dengan hal ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Roni akan menyergapnya entah dari mana, dan ini membuatnya terkejut. Dengan itu, Rizka memiringkan tubuhnya ke satu sisi, mencoba menghindari serangan mematikan ini. Sayangnya, serangan Roni begitu kuat dan datang dengan kecepatan sedemikian rupa, sehingga sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Bahkan setelah menghindar sebanyak yang Rizka bisa, sulur-sulur terakhir dari kekuatannya masih berhasil menangkapnya. Gedebluk, dengan bantingan yang memekakan telinga, seluruh tubuh Rizka terlempar dari panggung, mendarat di tumpukan kusut di tanah. Begitu Rizka mendarat, terasa logam memenuhi mulutnya dan setetes darah merembas dari sudut bibirnya. Jelas Rizka menderita beberapa luka dalam. Untungnya, Rizka menghindari sebagian besar serangannya. Jika dia memilih untuk melawannya, tidak ada keraguan bahwa dia akan menderita luka yang lebih serius dari ini. Apakah Roni berhasil mengalahkan Rizka hanya dalam satu serangan? Bagaimana mungkin? Agus, Yuda, dan anggota keluarga Gumelar lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka semua telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Iwan telah berhasil membantu Rizka mencapai tahap menengah alam Augana, yang bahkan lebih kuat daripada Roni yang hanya berada di tahap awal alam Augana. Namun kini Roni tak hanya berhasil mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat daripada dirinya, ia bahkan berhasil melakukannya hanya dengan satu pukulan saja. Ini luar biasa. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan mereka akan hal ini. Namun keluarga Gumelar bukanlah satu-satunya yang terkejut dengan hal ini. Bahkan Iwan dan penonton lainnya yang menonton ini sangat terkejut. Jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Rizka akan dikalahkan dengan mudah. Rizka, kamu baik-baik saja kan? Iwan dan Yuni berlari ke bawah panggung untuk membantu Rizka berdiri. Agus, Yuda, dan yang lainnya mengikuti. Mereka semua mengelilinginya, prihatin dengan luka-lukanya. Aku baik-baik saja, aku hanya mengalami beberapa luka ringan. Itu saja, kata Rizka sambil menggelengkan kepalanya. Selain terlihat sedikit pucat, dia tampak baik-baik saja. Senang mendengarnya, Agus dan Iwan menghela nafas lega. Bab 2078. Apa yang terjadi, Rizka? Kenapa kamu kalah begitu mudah dari Roni? Agus bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu, jawab Rizka agak malu-malu. Tampak sedikit menyesal karena dia belum pernah bertarung secara nyata sebelumnya, apalagi berduel. Rizka masih tidak tahu bagaimana dia bisa kalah dari Roni dalam beberapa menit. Melihat Rizka
pun tidak bisa memberikan jawaban. Agus dan Yuda bertukar pandang dengan gugup. Mereka semua telah menyaksikan dari bawah panggung sehingga tidak sempat menyaksikan pertarungan tersebut. Yang mereka lihat hanyalah Roni hanya melancarkan satu serangan yang menjatuhkan Rizka semudah ABC. Namun tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa Roni diam-diam menyergap Rizka dengan serangan kedua yang disamarkan dalam serangan pertama. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk Iwan. Dia dan Yuni berada di atas panggung saat kejadian itu terjadi, yang berarti mereka lebih dekat dengan Roni dan Rizka juga. Tidak hanya itu, Iwan sangat mengkhawatirkan Rizka sehingga Iwan memperhatikan Roni dengan cermat. Ketika Roni pertama kali melancarkan serangannya, Iwan sudah bisa merasakan gelombang energi kuat lainnya yang terpancar dari pukulannya tepat pada saat yang sama dengan pukulan pertama. Serangan kedua ini jauh lebih kuat daripada yang pertama, dan dari penilaian Iwan, itu adalah serangan setidaknya di tahap akhir alam Augana atau bahkan mungkin di tahap puncak alam Augana. Itulah sebabnya Roni berhasil mengalahkan Rizka dengan begitu mudah. Anda kalah, Nona Gumelar. Ini membuktikan bahwa latihan Anda semua palsu dan semua ini hanyalah bagian dari tipuan Anda dan Iwan. Saat Iwan tenggelam dalam pikirannya, Roni mengeluarkan tawa kemenangan yang mengingatkan semua orang akan tujuan duel ini. Ternyata Bos Selatan benar, grup Bio Farma hanya mempermainkan kita semua. Ya, karena Tuan Broto hanya berada di tahap awal alam Augana. Namun Nona Gumelar bahkan tidak dapat melawan satupun serangannya. Itu berarti semua ini hanyalah tipuan. Saya khawatir dia sama sekali tidak berada di tahap awal alam Augana, bahkan mungkin bukan tahap semi alam Augana. Sepertinya kita semua tertipu oleh tipuan Iwan dan keluarga Gumelar. Penonton merasa marah atas kesadaran ini dan segera mengarahkan kemarahan mereka pada pelakunya, yaitu Iwan dan keluarga Gumelar. Jika Rizka hanya berada di tahap semi alam Augana, ini berarti pil pembersih bukan hanya tipuan, tetapi Iwan juga berbohong tentang pil energi murni tertinggi. Secara keseluruhan, ini berarti Iwan dan keluarga Gumelar bekerja sama untuk melakukan tindakan ini dan menipu mereka seolah-olah mereka adalah anak-anak. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan mereka atas penemuan ini. Hahaha. Iwan, kebenaran sudah terungkap. Jadi apalagi yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Melihat semua orang mulai mengarahkan amarahnya kepada Iwan, Roni terkekeh dan menatap Iwan dari ketinggiannya yang menjulang tinggi. Ekspresinya menunjukkan penghinaannya dan kemenangan. Namun dia bukan satu-satunya yang tertawa gembira. Bos Selatan juga menyeringai atas kemenangan ini. Kurang ajar, bagaimana ini bisa terjadi? Hati Agus dan Yuda tenggelam saat menyadari hal ini. Meskipun mereka tidak melakukan aksi ini dengan Iwan, tidak dapat disangkal bahwa Rizka kalah dari Roni. Sekarang Bos Selatan dan Roni telah berhasil membangkitkan keraguan semua orang kepada mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan keluarga Gumelar untuk membuktikan diri mereka tidak bersalah sebanyak yang mereka inginkan. Namun berbeda dengan kekhawatiran mereka, Iwan tampil setenang mentimun. Bab 2079. Tidak perlu terlalu sombong, Roni. Satu-satunya alasan kamu berhasil mengalahkan Rizka adalah karena kamu menggunakan harta karun sebagai senjata rahasiamu. Tidak ada yang bisa dibanggakan ketika kamu menang dengan tipu daya, ucap Iwan sambil mencibir, sambil membeberkan kebenaran kemenangan Roni. Karena dia memiliki banyak senjata rahasia, dapat dikatakan bahwa Iwan tahu satu atau dua hal tentang menggunakan harta untuk membalikan situasi. Ada sesuatu yang aneh dengan gelombang energi yang dipancarkan Roni saat menyerang Rizka barusan. Dan dari pengalaman Iwan, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Roni memiliki semacam senjata tahap alam Augana yang membantunya dalam pertempuran. Beginilah cara Roni berhasil mengalahkan Rizka dengan mudah. Harta? Harta apa? Penonton benar-benar terkesima dengan ini. Mereka semua bertukar pandang ragu mencoba memahami apa yang dikatakan Iwan. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Senyuman itu membeku secara tidak wajar di wajah Roni.
Perubahan seluruh sikap Roni hanya memperkuat dugaan Iwan. Mencoba bersikap bodoh, bagaimana aku akan langsung keluar dan mengatakannya, jika kamu punya nyali, aku tantang kamu melepas cincin yang kamu kenakan dan tunjukkan pada kita semua. Jika tebakanku benar, cincin itu adalah sebuah senjata tahap alam Augana yang memiliki kekuatan di tahap akhir alam Augana dan mungkin bahkan di tahap puncak alam Augana, kata Iwan sambil mencibir. Wajah Roni memudar saat ini dan dia secara naluriah menarik tangannya kembali. Dugaan Iwan benar, cincin perak yang dia kenakan memang merupakan bagian dari senjata tahap alam Augana. Ini adalah senjata rahasianya untuk mengalahkan Roni dengan mudah. Ini adalah senjata rahasianya untuk mengalahkan Rizka dengan mudah. Namun, dia melakukannya dengan sangat halus dan berusaha keras untuk menyembunyikan aura harta karun ini sehingga dia tidak berpikir siapapun, apalagi Iwan, akan menemukannya. Apakah Tuan Broto meraih kemenangannya dengan menggunakan senjata rahasia, bukan kekuatan aslinya? Apakah ini benar? Semua orang tercengang dengan ini. Mereka semua menoleh menatap tangan Roni dengan tatapan bingung, mencoba mencari tahu apakah Iwan mengatakan sebenarnya atau tidak. Tidak heran, aku tidak percaya bocah malang itu mencoba menyergap Rizka seperti itu. Ini tidak bisa diterima. Agus dan Yuda marah dengan ini. Mereka semua sangat mempercayai Iwan sehingga mereka bahkan tidak menebak-nebak penilaiannya. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana Rizka yang telah mencapai tahap menengah alam Augana bisa kalah dengan mudah dari Roni. Namun kini ternyata Roni menggunakan senjata rahasia dan bahkan hampir berhasil lolos. Ini sangat licik dan penuh tipu daya. Dan keluarga Gumelar hampir menanggung akibatnya. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan mereka atas kesadaran ini. Tidak, ini hanya cincin perak biasa. Jangan berani-berani memfitnahku, Iwan. Roni dengan cepat mencoba menyangkal segalanya. Ya, kamu bisa dengan mudah membuktikannya dengan melepas cincinmu dan menunjukkannya kepada semua orang, bukan? Jawab Iwan sambil nyengir. Roni tidak bisa berkata-kata, tidak yakin harus berkata apa sebagai pembalasan. Bab 2080. Hati bos selatan tenggelam ketika dia melihat Iwan mengetahui tipuan Roni. Kekalahan Roni atas Rizka sangat menguntungkan mereka, sehingga dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyabotase dorongan penjualan dan menjatuhkan keluarga Gumelar. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Iwan akan begitu tajam, menyadari apa yang dilakukan Roni dan bahkan memahaminya. Hal ini tidak hanya menggagalkan rencana mereka, tetapi bahkan membuat semua upaya mereka sia-sia. Hei Iwan, jangan jadi pecundang. Rizka sudah kalah dan kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi jangan terus-menerus mencari alasan atas kegagalannya, kata bos selatan dengan dingin, sambil melangkah maju berusaha mati-matian untuk membalikan keadaan. Saya tidak berusaha mencari alasan, saya hanya mengutarakan fakta, Iwan menjawab dengan marah. Faktanya adalah bahwa peningkatan tingkat kekuatan Rizka hanya tipuan dan bahwa Anda dan keluarga Gumelar melakukan tindakan ini dan mempermalukan kami semua seperti monyet untuk mengambil uang kami. Anda berhutang menjelaskan kepada kami semua. Bos Selatan berkata dengan tekad, mencoba membuat semua orang menyerang Iwan dan keluarga Gumelar seperti yang mereka lakukan di awal. Namun penontonnya bukanlah orang bodoh. Iwan mengetahui Roni telah curang, namun Roni menolak menyerahkan cincinnya untuk diperiksa. Masing-masing dari mereka tampak ngotot dan persuasif, dan belum ada satupun dari mereka yang bisa membedakan siapa yang bohong dan siapa yang mengatakan kebenaran. Jadi tentu saja mereka belum mengambil kesimpulan dulu. Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan, Bos Selatan. Jika Roni memenangkan duel ini dengan adil, dia tidak perlu takut untuk menyerahkan cincinnya untuk diperiksa. Kita akan dapat mengetahui dengan pasti apakah dia curang atau bukan hanya dengan melihat cincinnya, jawab Iwan singkat.
Sekarang setelah Iwan menemukan rahasia cincin Roni, dia tidak akan mudah terpengaruh, tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan bos selatan. Ya, Presiden Gusnadi benar, Tuan Broto harus menunjukkan cincinnya kepada kita. Jika dia benar-benar tidak bersalah, kita semua harus meminta maaf padanya. Semua orang setuju dengan ide Iwan. Warna wajah bos selatan memudar saat ini. Dia tidak percaya bahwa situasinya berubah menjadi lebih buruk. Orang-orang mulai mendukung Iwan sekarang. Jika Roni menyerahkan cincin itu dan membiarkan semua orang mengetahui rahasia mereka, dia dan Roni pasti akan membayar harganya untuk ini. Itu tidak mungkin. Kamu pikir kamu ini siapa, Iwan? Apakah aku harus menyerahkan sesuatu hanya karena kamu memintanya? Karena aku mencurigai ada kecurangan dalam pil alkimia kamu. Apakah itu berarti kamu akan melepas pil alkimia kamu? Pakaiannya dan biarkan kita semua memeriksanya juga, ejek bos selatan, mencoba mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. Dia adalah salah satu kekuatan paling kuat di wilayah selatan, dan selama dia menolak mengakuinya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ya, ayahku benar, Iwan. Beraninya kamu memfitnahku tanpa bukti. Ini adalah pelanggaran dan tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap integritasku. Dengan ini aku menantangmu berduel untuk melindungi integritas suciku. Roni dengan cepat mencoba mengalihkan seluruh percakapan, bertindak seolah-olah dia adalah korban dalam seluruh situasi ini dan melakukan duel kepada Iwan dalam upaya mengalihkan perhatian semua orang dari masalah yang ada.